Makanya saya bilang, Oten kalau ke gereja itu mau ngapain? Kurban. Oten kalau ke gereja itu mau ngapain? Mau ekaristi. Bukan yang lain, bukan dengar khotbah. Kalau kalian mau dengar khotbah, dengerin aja khotbah gue. Itulah pentingnya kenapa orang Kristen itu harus tahu esensi dari kenapa kita harus ke gereja, kenapa kita harus berkumpul, menyatu. Tuhan, kemarin aku tuh bohong Tuhan, aku bikin proposal padahal itu bukan buat ini Tuhan, jalan-jalan, tapi aku telepon untuk aku sendiri. Masalahnya nggak ada orang yang berani mengakui dosanya seperti itu, ya kan? Apalagi buat nenek-nenek opung-opung yang di bawah ini. Tuhan, kemarin aku tuh ngomongin orang, Tuhan ngegosipin si ini, Tuhan maafkanlah aku Tuhan. Udah berburuk sangka aku Tuhan, kukira dia itu pengen jalan-jalan Tuhan ke Bali, padahal dia itu memang nyari kosan di sana Tuhan. Aku kira dia itu bohong. Nah. Aku pernah sih takut naruh Tuhan. Kukira dia itu jahat, padahal enggak. Ternyata dia ngomong jujur Tuhan, engkau ngaku. Ya toh, banyak orang yang gitu, bahkan berpikiran kotor aja, negatif aja, itu harus ngaku dosa gitu. Tuhan, aku pernah yang ngata-ngatain si Agatha ini Elsie, padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Kau ngaku dong. Kenapa Alkitabnya kalian itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru? Berarti Alkitabnya nggak konsisten, bisa diedit-edit. Kalau menurut kakak gimana? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak ada yang diedit. Saya juga bingung bang. Mereka mungkin tidak memahami apa arti dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Mereka mengira perjanjian lama diperbaharui, mungkin itu ya? Atau gimana? Iya, menurut mereka tuh kayak gitu. Harusnya Alkitab tuh harus konsisten, nggak boleh ada perubahan gitu, atau diedit-edit dari perjanjian lama jadi perjanjian baru. Nggak ada, masalahnya perjanjian lama tidak diedit jadi perjanjian baru. Jadi gini, saya mute dulu ya. Suara lolongannya makin keras. Oke. Perjanjian lama itu kan nubuatan. Janji Allah tentang Mesias yang disampaikan kepada para nabi. Perjanjian baru itu adalah penggenapan tentang Mesias yang dijanjikan itu. Jadi tidak ada yang diedit-edit. Kalau bisa saya analogikan gini bang. Pacar saya janji kalau nanti menikah itu akan dibelikan cincin, akan diajak honeymoon ke Bali, akan dibeliin apartemen, ya kan? Ini kan janji, itulah perjanjian lama. Lalu tiba hari hanya nih, menikah nih, dan pacar saya itu memberikan semuanya yang apa dijanjikannya tadi itu. Inilah yang disebut perjanjian baru. Jadi yang diubah di mana, Bang? Yang ada itu adalah digenapi. Tidak ada, Bang. Yang namanya diedit-edit. Gitu loh. Jadi dikasih janji, lalu digenapi. Janji itu perjanjian lama, digenapi itu perjanjian baru. Makanya disebut perjanjiannya itu baru digenapi. Gitu bang. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak mengerti Alkitab kita, ya mereka akan menarasikan hal yang demikian. Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Gitu bang. Silakan bang 2 telur. Oh gitu kak. Iya. Paham sudah. Nggak ada yang diedit. Jadi saya udah tahu gitu cara jawabnya kalau misalnya ada teman saya lagi yang tanya. Oke, makasih kak. Salam. Tuhan berkati bang. Jadi untuk orang-orang yang tidak tahu arti perjanjian baru, tidak tahu arti perjanjian lama, ya mending tanya aja.
Gitu ya. Perjanjian bohong PB, ya nggak apa-apa Nyonya Gea. Yang penting PB atau Injil itu tidak kamu catut dan tidak kamu imani. Kak Gata, kemarin kan aku sempat dengar penjelasan kakak tentang konsistensi Alkitab itu untuk dalam hal persembahan. Kalau persembahan kan dilakukan di gereja, sampai sekarang pun masih dilakukan di gereja. Kalau zaman Musa atau zaman Abraham, persembahan itu konsepnya gimana ya Kak? Apakah mereka membangun mesbah sesembahan itu di dalam gereja juga atau di halaman gereja atau gimana Kak? Tentang persembahan itu kan maksudnya adalah kurban. Ada kurban bakaran, ada kurban curahan, ada kurban bau-bauan yang seperti dupa. Nah, persembahan itu dari dulu bicara tentang konsistensi. Dari dulu kurban itu sampai detik ini itu masih sama. Makanya kenapa di gereja kami dupa itu masih ada. Dan kurban persembahan itu adalah benar-benar domba. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bertindak sebagai anak domba Paskah Allah. Jadi konsistensi dari perjanjian lama sampai sekarang, dari zaman Adam sampai ke zaman kita sekarang ini masih tetap satu, yaitu Ekaristi. Itu adalah kurban. Lalu ada bau-bauan kemenyan, itu juga kurban yang harum di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ya kurban itu masih sama gitu Bang. Silakan Bang. Sedangkan konsep yang ada di gereja Protestan untuk persembahan yang berupa uang atau nominal uang itu menurut kakak bagaimana? Maaf, saya balas WA. Gimana Bang? Ya. Sedangkan kalau yang di Kristen modern ini kan ada beberapa yang pakai persembahannya itu uang atau nominal uang Kak. Menurut kakak sendiri tuh bagaimana ya? Apakah kita itu sudah memberikan persembahan secara benar? Oke. Kurban itu dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa digantikan. Kurban uang itu juga tidak. Yang namanya persembahan yang kita berikan kepada gereja itu tidak pernah disebut kurban. Jadi sebenarnya konsep memberikan uang itu adalah persembahan yang bukan kurban yang diserahkan kepada imam-imam yang bertugas saat itu untuk penghidupan mereka atau untuk operasional gereja atau bait Allah saat itu. Jadi kalau sekarang ini di Protestan, kurban itu Kak, persembahan itu dalam rupa uang, itu bukan kurban. Itu adalah untuk upaya pengumpulan dana untuk kelancaran operasional gereja. Jadi dari dulu sampai sekarang gereja itu sebenarnya menerapkan konsep Ekaristi dengan dupa-dupaan itu. Sampai detik ini baik gereja Katolik maupun gereja Ortodoks itu masih menggunakan cara yang sama dalam peribadatan atau dalam liturginya. Nah, sekarang ini terjadi pergeseran atau perubahan di dalam memahami kitab suci. Ini mungkin ketidaktahuan teman-teman yang Protestan. Makanya saya katakan kurban dari dulu sampai sekarang itu kan tetap sama. Yesus Kristus itu di dalam Alkitab dikatakan dia menyerahkan dirinya sebagai kurban sekali untuk selamanya. Coba bisa dipahami nggak? Kurban itu sekali untuk selamanya dan berlaku untuk selamanya. Jadi orang Kristen kalau membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat 25, 26, 27 dan 28. Yesus itu berkorban, tapi kita hadirkan kembali dengan cara yang sama secara misterion atau sakramen. Tidak pernah berubah. Uang itu tidak berarti.
kurban sebagai penebus salah kita, sebagai penghapus dosa. Karena di Alkitab dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa, dan itu berlaku sampai sekarang. Oh, oke, paham Kak. Tapi Iya. coba Bang, sebenarnya ada yang paham nggak sih ayat ini? Saya juga mau tanya sama kalian ya. Yesus itu berkorban sekali untuk selamanya. Ini ngerti nggak sih maksud konsepnya? Menebus dosa untuk selamanya gitu ya Kak. Berkorban sekali untuk selamanya, mati satu kali untuk selamanya. Ngerti. Apa tuh? Sampai selama-lamanya jika kita mengikut Tuhan Yesus, bertobat dan dibaptis, Tuhan itu sudah menyucikan darah kita. Gitu tak Kak? Coba baca 1 Korintus 11 ayat 25-26. 1 Korintus 11 Ayat 24, 25, 26. 24, 25, 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Wow. Dia mengatakan kan, ketika dia mengambil roti ini, dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku diserahkan bagimu. Yesus Kristus di kayu salib itu menyerahkan tubuh dan darahnya yang tertumpah itu sebagai kurban. Jadi Yesus itu sudah menyerahkan kurban itu kepada kita. Tubuhnya itulah ganti dari seluruh domba-domba yang bisa menghapus dosa itu. Lalu dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan kamu lakukan sampai aku datang. Berarti kurban itu kita lakukan sampai dia datang. Berarti kita dihapuskan dosa kita melalui penyalibannya dalam roti dan anggur. Itu yang kita kenal sebagai sakramen. Yang dimaksud dia mati sekali untuk selamanya, kematiannya satu kali itu berguna untuk selama-lamanya. Berguna setiap hari. Lakukan lagi ekaristi, itu kita memperingati kematiannya. Berarti kita menyembelihkan Yesus itu terus. Berbuat lagi dosa, kita ingat lagi, kita sembeli lagi Yesus. Itu yang dimaksud. Sampai dia datang. Jadi itu sebenarnya yang harusnya orang Kristen lakukan. Lakukan ini sebagai peringatan akan kematianku. Berarti kita melakukan kurban itu setiap kali kita berbuat dosa. Karena kematiannya itu sekali berlaku sampai dia datang. Sampai selama-lama. Oke, berarti Kak untuk sakramen perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur itu, Minum cawan Tuhan. ya minum cawan itu berarti cuma untuk memperingati saja ya. Tapi kalau untuk Kamu berkorban, lakukan kematiannya, kan tadi katakan, lakukan ini sebagai peringatan akan kematianku. Berarti kalian itu mendemonstrasikan kembali kematian Tuhan Yesus. Kalian korbankan lagi Tuhan. Makanya ada ayatnya kan, coba cari dulu ayatnya. Bentar ya. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Satu Petrus 3 ayat 18, Bang. 1 Petrus, Matius, Markus, Lukas. Oke. Satu Petrus 3 ayat 18. 3 ayat 18. Aku bacain ya.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dia itu korban kita, satu kali korban itu untuk semua dosa kita. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, lakukan ekaristi. Itu yang maksud. Makanya Kalau gimana ya. sih? Jangan, Zak. Kalau kakak sendiri melakukan ekaristi itu bagaimana? Tiap minggu. Tiap minggu. Ya. Harusnya Di setiap dalam gereja. Karena romo saya bisanya setiap minggu, kadang 2 kali. Kalau saya bahkan pernah request setiap hari, karena kita tiap hari berdosa. Tapi romo kan tidak bisa. Kalau dulu rasul-rasul itu setiap hari mereka bertekun dan bersatu hati memecah-mecahkan roti, itu di Kisah Para Rasul. Sebenarnya ekaristi itu memang harusnya dilakukan setiap hari. Setiap hari kita menyerahkan kurban penebus salah kita. Karena dengan kurban, dengan ekaristi, dosa kita dihapuskan kan di 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Ini yang dimaksud dia mati untuk selama-lamanya. Satu kali itu menjadi kurban. Sampai kapanpun. Sampai dia datang. Nah, makanya sebenarnya kurban persembahan yang benar itu kayak gimana kan? Ya ekaristi. Itulah adalah kurban sejati. Makanya kenapa orang Kristen berkumpul dalam gedung gereja? Kita ini gereja. Kenapa orang Kristen berkumpul untuk ini? Untuk upacara ekaristi ini, untuk upacara kurban ini. Bukan untuk khotbah. Khotbah itu hanya bagian kecil dari sebenarnya tujuan peribadatan atau liturgi itu sendiri. Oke, thank you Kak Agatha. Mungkin itu aja. Semoga paham memangnya Matthew ya. Thank you, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Ya. Jadi dulu orang Israel kalau mereka buat salah, bahkan mereka kalau misalnya menstruasi, mereka memberikan kurban untuk mereka ditahirkan. Setiap ada dosa, setiap ada salah, ada penumpahan darah, ada kurban untuk menghapus darah. Karena ini ayatnya ya, sebentar. Oke, kalian bisa baca di Ibrani 9 ayat 22. Sebentar ya. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, nih ada satu lagi orang yang mau naik mungkin mau membacakan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, hampir setiap penghapusan dosa itu melalui penumpahan darah. Ya, makanya saya bilang Ibrani ini menjelaskan tentang keimamatan. Keimamatan Yesus ini dijelaskan di sini, tentang kurban itu dijelaskan di Ibrani. Sangat luar biasa kitab Ibrani ini adalah penjelasan dari imamat. Ya, hampir segala dosa. Tunggu ya, saya baca. Nih, hampir segala penyucian dosa itu harus dengan cara menumpahkan darah. Gitu. Jadi kenapa orang Kristen dan orang Yahudi itu masih sampai detik ini menumpahkan darah untuk menebus kita dari dosa? Ibrani 9 ayat 22. Itu ayatnya. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada dosa yang diampuni. Jadi sebenarnya dari zaman dahulu hingga sekarang, tradisi atau ajaran turun-temurun ini masih berlaku hingga detik ini. Jadi bisakah orang dengan mengaku dosa saja darahnya diampuni? Tidak. Harus melakukan ekaristi. Makanya saya bilang, oten kalau ke gereja itu mau ngapain? Kurban.
Oten kalau ke gereja itu mau ngapain? Mau ekaristi. Bukan yang lain, bukan dengar khotbah. Kalau kalian mau dengar khotbah, dengerin aja khotbah gue. Kalau kalian mau denger lawak-lawakan, denger aja dari gue bisa mampu melakukan itu. Tapi apakah itu tujuan orang ke gereja? Tidak itu tujuannya. Nah, saya mau dekat dengan Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, mendengarkan. No. Masuk langsung kamu terima Yesus itu masuk di dalam diri kamu melalui ekaristi. Kan Yesus bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Masuk. Kristus itu sudah masuk di dalam kita. Makanya melalui sakramen ekaristi, Kristus telah kita kenakan. Kristus ada di luar kita, Kristus ada di dalam kita. Yohanes 17 ayat 24. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Itu yang dinamakan menyatu. Itu yang dinamakan ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. 1 Petrus 1 ayat 4. Itu. Nah, mungkin banyak orang yang ngira, aku kalau nyanyi Kak, ini adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari kita ke karaoke sayang. Kalau kamu cuma mau menyanyi, kamu mendapatkan Tuhan. Mari kita ke Inul Vista. Mari kita ke Masterpiece. Tempat karaoke terdekat. Atau kau bikin sound system kau di rumah. Bikin yang megah. Mari kita konser. Jadi ada orang yang merasa dia dekat dengan Tuhan dengan lagu. Dikasih solusi sama Tuhan Yesus, telan gue. Makan aku. Telan. Nah, kan? Kurang dekat apa dia ada di perut elo? Sedekat apa lagi? Sampai telinga? Enggak. Dalam perut. Gila. Gokil gak Tuhan kita? Itu yang dinamakan menyatu. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Mantap tuh. Mantap. Melalui sakramen baptisan, kita mengenakan Kristus toh. Bener gak? Kita pakai dia. Berarti kita di dalamnya dia. Karena Yesus di luar badan kita, berarti kita di dalam dia. Dia di dalam kita, dia masuk ke dalam kita. Cius mie apa? Mie keriting. Jadi kita juga harus tahu makna dari Alkitab itu mengajarkan kita itu apa. Kak, ayatnya itu tadi di mana? Ayat yang mana Kak Pink Rose? Kak Prok Meta nggak kelihatan lagi. Udah mualaf sayang. Itulah pentingnya kenapa orang Kristen itu harus tahu esensi dari kenapa kita harus ke gereja, kenapa kita harus berkumpul, menyatu. Gitu. Ya kan? Untuk yang tidak tahu iman Kristen, ya, untuk agama-agama pagan, yang aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Oke, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya mereka satu di dalam aku, sama seperti Engkau ya Bapa. Aku di dalam Engkau, Kau di dalam aku. Sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24 Kak. Gitu. Jadi besok-besok ke gereja itu mau ngapain? Ekaristi. Kak, tapi kan aku udah bertobat Kak. Aku kan udah berdoa ngaku dosa sama Tuhan. Dosa mana yang kau akui? Tuhan, ampunilah dosaku. Yang mana nak?
Aku kemarin nyuri uang mama aku gara-gara aku nggak ada uang jajan mau makan-makan sama kawanku. Kami janji makan bakso. Terus ku ambil duit mama aku di lemari. Ampuni aku Tuhan. Bisa nggak kau ngaku gitu? Tuhan, kemarin aku pengen Teyong dan aku mimpi ya Tuhan. Aku ciuman nama Teyong. Aku udah berzina Tuhan. Ngakulah. Tuhan, kemarin aku pacaran Tuhan, aku digrepe sama pacarku, aku keenakan Tuhan. Ngaku. Oke, yang mana? Yang mana coba Arta berpas? Hah? Tuhan, waktu kamu dicium Tuhan, aku nggak tahan. Ngaku lah. Kan disuruh ngaku. Kan katanya kau udah ngaku dosa. Dosa yang mana sayang? Tuhan, aku kemarin yang nge-scroll Instagram, aku lihat cewek-cewek seksi banget gitu loh Tuhan. Aku membayangkan mereka itu ada di pangkuanku. Ngaku lah. Tuhan, kemarin aku nilep donasi Tuhan, harusnya untuk si Ata tapi ku pakai Tuhan, gak ngaku anjir. Ngaku dong, harus berani untuk itu. Tuhan, aku kemarin staycation sama bini orang Tuhan. Soalnya dia ngasih aku duit banyak Tuhan. Gimana dong Tuhan, enak dosa itu Tuhan. Ngaku dong. Ngaku. Jadi dosa yang mana yang kau minta ampun? Kemarin aku tidur dengan babu Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ngaku dong. Tuhan, kemarin aku tuh bohong Tuhan. Aku bikin proposal, padahal itu bukan buat ini Tuhan, jalan-jalan. Tapi aku telepon untuk aku sendiri. Masalahnya nggak ada orang yang berani mengakui dosanya seperti itu. Ya kan? Apalagi buat nenek-nenek opung-opung yang di bawah ini. Tuhan, kemarin aku tuh ngomongin orang Tuhan, ngegosipin si ini Tuhan, maafkanlah aku Tuhan. Udah berburuk sangka aku Tuhan. Kukira dia itu pengen jalan-jalan Tuhan ke Bali, padahal dia itu memang nyari kosan di sana Tuhan. Aku kira dia itu bohong. Aku pernah sih takut naruh Tuhan. Kukira dia itu jahat, padahal enggak. Ternyata dia ngomong jujur Tuhan. Engkau ngaku. Ya toh, banyak orang yang gitu, bahkan berpikiran kotor aja, negatif aja, itu harus ngaku dosa gitu. Tuhan, aku pernah yang ngata-ngatain si Agatha ini LC, padahal nggak kayak gitu kenyataannya. Kau ngaku dong. Aku pernah memfitnah ini, kau ngaku. Hei, tubuh Kristus itu kudus. Nah, lu kagak pernah ngakuin dosa lu. Masalahnya kalian itu sering kayak gitu. Udah otaknya tuh kotor suujon. Terus gak pernah mengakui dosa. Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa yang mana, Nak? Gak tahu aku dosa kau yang mana, Nak. Aksa ku hapuskan, tau-tau dosa tetanggamu yang ku hapuskan cemana. Nah, kan begitu. Dosa yang kemarin itu, yang itu loh, yang itu yang mana? Mana aku tahu. Kan? Aku pun banyak kali dosaku, udah gak terhitung dosaku. Mati aku, selesai lah aku. Nah itu, makanya sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita harus mengakui segala dosa kita itu di hadapan Tuhan, supaya kalau bisa besok kita mati, gak ada penyesalan di dunia ini. Itulah pentingnya. Makanya kenapa orang Kristen itu dilakukan sakramen pengakuan dosa, itu Yesus yang nyuruh. Kok bisa hafal sih Kak? Kalau ditanya ayatnya gimana caranya Kak? Caranya aku pun nggak tahu lah Bang, itulah. Ya itulah Bang. Belajar lah Bang, mungkin itu.
Kan tahu dosa apa yang kau perbuat. Tuhan tahu, kan kau diinginkan Tuhan untuk mengakui dosamu, tahu nggak? Mengakui dosamu. Bukan kau suruh Tuhan nebak dosa kau. Tuhan memang Tuhan tahu. Ya kau harus mengakuinya dulu. Ma, aku kemarin nyuri duit kau. Ya kau harus akui berapa totalnya, nominalnya. Ya nggak jelas. Loh, kan cemana kau? Kau kira Tuhan Yesus mau nebak-nebak? Tuhan memang tahu, tapi Tuhan mau mendengar pengakuan dari mulut kau yang kotor itu. Loh, itu toh. Iya kan? Masalahnya kan kalian itu, Tuhan aku gini. Ya kasih tahu lah. Tuhan juga tahu. Sama seperti orang tua yang tahu ketika anaknya mencuri uang. Tapi orang tuanya ini nunggu anaknya tuh sampai ngaku. Bukan emaknya nggak tahu. Nunggu kamu mengaku, itu yang namanya mengaku dosa. Bukan kamu dengan cara tebak lah Tuhan, aku bikin dosa berapa hari ini. Ah, gigi kau. Itu namanya bukan sakramen pengakuan dosa. Nyuruh Tuhan nebak-nebak si buah manggis. Salah tebak menangis. Itu ya. Jadi begitu firman kita hari ini, saudara-saudara. Jadi gitu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Apakah kita mau menjadi pelaku firman atau menjadi pendengar firman yang menyejukkan telinga kita aja. Kalau cium batu hilang dosa kakak? Hilang. Tapi cium batu apa dulu nih? Jangankan dosa, bibirmu pun bisa hilang. Ini yang bilangnya, wah begitu pengakuan dosa bisa panjang kali, lebar nggak selesai-selesai. Bukan masalah kau mengaku panjang lebarnya, kau siap nggak di depan semua jemaat mengakui dosa kau, nggak tahu malu. Masalahnya kau punya keberanian nggak mengakui dosamu itu dengan saksi. Lo harus ada saksi. Lo kalau nggak ada saksi, perkara itu tidak dibenarkan. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya kita tidak pahami di dalam Alkitab ini. Makanya saya mau memperkenalkan itu yang namanya Matius 18 ayat 15 sampai 18. Saya memang suka sekali memperkenalkan sesuatu yang tidak pernah kalian senggol. Atau saya harus bikin gitu ya, kajian tiap hari, ayat-ayat yang kalian itu memang gak pernah senggol, gak pernah baca, itu bisa jadi favorit kalian gitu ya kan. Karena Yesus itu sudah memberikan otoritas kepada para rasul. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Matius 18 ayat 18. Ayat apa itu kak? Ayat ngaku dosa. Kalau bersaksi, kalau saksi pendusta bisa kak? Bisa. Kan dia hanya sebagai saksi. Bukan dimintai keterangan. Dia hanya menyaksikan. Kalau saksi imannya suka gosip gimana? Gak apa-apa, dia cuma menyaksikan kau mengakui dosamu kok. Ya, mudah-mudahan dengan cara dia melihat kamu mengakui dosamu, dia pun merasa dirinya perlu bersaksi juga atas dirinya sendiri. Dia perlu mengakui juga atas dosanya sendiri. Matius 18 ayat 15 sampai 18 Kak Itsazi. Gitu ya. Tuhan metong di mana kuasanya. Ya justru kalau dia mati itu berkuasa dong. Kamu pernah menyadari gak sih, Tuhan saya itu ngapain mati? Kamu tau gak kenapa Tuhan saya harus turun ke dunia orang mati? Supaya dia bisa menarik Adam dan Hawa dari dunia orang mati. Itu berkuasa. Situ kalau mati kan gak bisa ngenarik orang keluar kan dari dunia orang mati. Gak bisa bangkit kan. Tapi Tuhan bisa. Itu justru maha kuasa. Coba. Siapa satu manusia yang bisa menarik orang sudah di dunia orang mati dibawa ke Firdaus selain Tuhan Yesus?
Bahkan dia menarik Lazarus yang sudah mati 4 hari. Menariknya dari dunia orang mati. Dengan cara menyuruhnya keluar dari kuburannya. Siapa yang lebih kuasa daripada Tuhan Yesus? Justru itu makin menunjukkan dia maha kuasa. Tuhan mau bisa nggak ke dunia orang mati? Bisa? Nggak bisa? Nggak bisa ya? Kasian. By the way, kakinya di mana sayang? Jadi kalau kalian bilang Tuhan saya nggak maha kuasa, dia itu berkali-kali menunjukkan kemahakuasaannya, tapi kan kalian buta, ya kan? Kalian terus-terusan buta. Susah ya. Bisa mati, tapi kerasan nggak balik. Gue baru tahu ada orang mati kerasan gak balik gitu sama belatung. Itu gimana konsepnya Mami? Dia kerasan bertemu dengan cacing-cacing sama belatung-belatung gitu loh, sama bau-bau busuk gitu. Ada sih memang yang kerasan di situ ya kan, betah gitu ya. Bahkan dia berniat menjadi bahan bakar. Aduh, Mami ini memang lucu nih Mami ini. Jangan diserang ya, Mami itu orang Kristen. Kalian ini, dia tuh lagi satir. Itulah kira-kira